Shalom, selamat pagi dan salam damai sejahtera bagi segenap warga Gereja Telaga Jemaat Depok yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam edisi Rehat Selasa 23 Mei 2023. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pagi yang indah, di mana Engkau telah membuatkan kami lagi dalam tubuh yang sehat. Kami akan membaca pada hari ini sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang memberi pengertian kepada kami, sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan, dan tetap tersimpan dalam hati dan pikiran kami, serta menjadi tuntunan dalam menjalani kehidupan. Amin. Pembacaan firman pagi ini diambil dari 2 Raja-Raja, pasal 2 ayat 13 sampai 18. Hanya kita akan membaca dari ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya. Mereka berkata, "Coba lihat, di antara hamba-hambamu ini ada 50 orang laki-laki, orang-orang tangkas. Biarlah mereka itu pergi mencari tuanmu. Jangan-jangan ia diangkat oleh roh Tuhan dan dilemparkannya ke atas salah satu gunung atau ke dalam salah satu lembah." Elisa menjawab, "Jangan suruh pergi." Tetapi ketika mereka mendesak-desak dia sampai memalukan, maka berkatalah ia, "Suruhlah pergi." Mereka menyuruh 50 orang ini mencari 3 hari lamanya, tetapi tidak bertemu dengan Elia. Ketika mereka kembali kepada Elisa, yang masih tinggal di kota Yeriko, berkatalah ia kepada mereka, "Bukankah telah kukatakan kepadamu, jangan pergi?" Tema sapaan pagi hari ini mencontoh sang guru, 4 tuladani guru. Lirik Kidung Jemaat 375 bertuliskan demikian. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Setidaknya lagu ini memberi kesan bahwa apapun keadaannya, Yesus adalah pribadi yang harus diteladani. Jubah Elia merupakan simbol kehadiran kuasa Allah. Dengan jubah gurunya, Elia memulai tugas kenabian sebagai orang yang dipenuhi kuasa Allah. Elia meninggalkan jubahnya sebagai warisan bagi Elisa, walau mungkin jubah itu bernilai kecil. Tetapi jubah itu merupakan bukti turunnya roh ke atas Elisa. Elisa mencintai jubah ini sejak pertama kali dilemparkan kepadanya. Dan dengan penuh sukacita, ia memenuhi panggilan Elia untuk menjadi penerusnya. Serta memiliki kuasa seperti Elia membelah sungai Yordan, ayat 14. Elisa merupakan figur yang tepat sebagai pengganti Elia, karena ia adalah seorang yang setia dan gigih berjuang. Hal ini terlihat dari keinginannya untuk tetap mengikuti Elia kemanapun Elia disuruh oleh Tuhan. Kesetiaan kepada Tuhan dan kegigihan untuk berjuang diperlukan karena Elisa akan menghadapi berbagai godaan dan ancaman. Tanpa karakter demikian, sulit bagi Elisa untuk menjalankan fungsinya. Elisa adalah saksi mata ketika Elia diangkat ke sorga. Pada bagian ini kita dapat belajar bahwa Tuhan sudah memilih dan menetapkan seorang untuk melayani Dia. Karena itu, kita semakin diyakinkan bahwa jika Allah yang mengutus kita, maka Allah jugalah yang akan mengurus segala sesuatunya tentang pelayanan kita. Karena itu, marilah kita belajar dari mereka yang lebih dahulu melayani,
dan telah menjalani hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Yesus telah menjadikan dirinya sebagai guru dalam kehidupan kita dan menjadikan kita sebagai murid-muridnya. Teladanilah dia, Sang Guru sejati. Amin. Jemaat Tuhan yang kekasih, kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan pagi hari ini dapat menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji bagimu Bapa di surga, karena Engkau sudah melindungi kami di dalam beristirahat. Bahkan Engkau boleh membangunkan kami. Dan sebelum menjalani hari ini, kasih-Mu kembali nyata dengan memperdengarkan firman-Mu kepada kami. Firman yang mengajari kami, agar supaya kami satu dengan yang lain, saling mencontohi, saling menjadi guru, dengan menjadikan Engkau di dalam Putra-Mu Yesus Kristus sebagai guru yang agung. Karena itu, biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh mengambil bagian dalam hidup kami, sehingga antara satu dengan yang lain di antara kami boleh saling membangun hubungan yang baik, saling mendidik, saling mengajari, dan menjadi guru satu dengan yang lain bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, terpujilah Engkau dengan firman-Mu itu dan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kiranya juga Engkau terus berkati sehingga bersama keluarganya mereka terus hidup bahagia karena saling meneladani satu dengan yang lain. Tuhan, hari ini sungguh luar biasa karena kami boleh menikmati dari Tuhan banyak hal di pagi hari ini. Dan kami percaya ini adalah awal yang baik dalam menikmati kebaikan-kebaikan seterusnya di sepanjang hari ini, seperti yang telah dialami oleh dua orang yang kami kasihi yang boleh bertambah usianya setahun hari ini, yaitu adalah kami Gloria Cynthia Davina dan juga Ibu Sylvia Rantelimbong. Selamat ulang tahun untuk mereka, biarlah berkat-Mu terus bertambah-tambah sesuai dengan kehendak-Mu. Lanjutkan peliharaan kepada kami Tuhan, baik kami sebagai orang tua, sebagai ayah dan ibu, juga anak cucu kami. Tuhanlah yang mengetahui apa yang terus kami perjuangkan setiap hari untuk hidup lebih baik, baik pekerjaan, baik usaha, pendidikan, pertumbuhan, dan di atas semuanya itu kehidupan beriman terus kami kerjakan agar kami tetap hidup benar di hadapan-Mu. Tuhanlah yang akan terus menyertai juga orang-orang tua kami lanjut usia, melindungi kekasih-kekasih kami yang masih sakit di rumah pun di rumah-rumah sakit. Kami tidak henti-hentinya berdoa untuk kesembuhan mereka Tuhan, karena kesembuhan mereka adalah kebahagiaan yang luar biasa dalam kehidupan mereka dan kami bersama. Kami terus memohon makanan, air minum, obat-obatan, perawatan dan kasih sayang akan menjadi alat untuk kesembuhan mereka yang datangnya dari Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga terus memohon keluarga kami yang jauh. Tuhan kiranya terus melindungi, sehingga sekalipun kami berjauhan tapi kami selalu saling merindukan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Apapun keadaan hidup kami, susah maupun senang, Engkaulah satu-satunya Allah dan Tuhan kami. Karena itu, lindungi kami selalu hari ini. Lindungi juga sesama kami, meskipun kami berbeda-beda. Lindungi pemerintah kami, agar supaya mereka terus menjadi contoh dan teladan dalam kehidupan bermasyarakat. Tuhan, kiranya hidup kami adalah untuk kemuliaan-Mu. Hidup kami adalah meneladani Engkau melalui Putra-Mu yang tunggal itu. Karena itu dengarkan doa kami, jawablah. Karena kami datang dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang kekasih, selamat menjalani hari ini dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat menjalani hari ini sidang jemaat. Tuhan
melindungi kita selalu. Selamat.